Tolong dengerin lagi ya Kak Opung. Aku cuma mau jujur, malam ini aku kira yang paling berbahaya dalam hidup itu penolakan. Ternyata yang jauh lebih berbahaya adalah diterima oleh orang yang tidak pernah kita rencanakan untuk kita cintai. Aku Baskara, umurku sekarang 25 tahun. Aku seorang fotografer yang lebih sering berbicara lewat gambar daripada lewat mulut. Sampai hari ini, aku masih belum menikah. Bukan karena tidak laku, tapi karena hidupku berjalan di arah yang tidak semua orang mau mengerti. Aku adalah penyuka sesama jenis. Dan malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aku bercerita kepada Kak Opung, orang yang entah bagaimana selalu bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Aku akan melanjutkan ceritaku tentang 1 tahun terakhir hidupku, tentang Dimas, tentang Adrian, tentang kesalahan yang pelan-pelan berubah jadi kebutuhan. Kak Opung, semuanya berubah bukan karena kejadian besar, justru karena hal-hal kecil. Tatapan yang terlalu lama, obrolan yang terlalu nyaman, kehadiran yang terlalu sering. Adrian mulai terasa dekat, terlalu dekat, dan itu membuatku canggung. Setiap kali dia duduk di sebelahku, aku mulai menjaga jarak. Setiap kali dia tertawa, aku pura-pura sibuk. Bukan karena aku tidak suka, justru karena aku mulai suka. Dan itu yang aku takuti. Aku tidak ingin Adrian jadi seperti aku. Aku sudah merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup di dunia yang tidak selalu menyediakan tempat duduk untuk orang seperti kami. Dunia ini bisa ramah di depan, tapi dingin di belakang. Aku tidak mau dia ikut merasakan itu. Tapi hidup tidak pernah peduli sama niat baik. Aku mulai jatuh cinta. Bukan cinta yang meledak-ledak. Bukan yang dramatis seperti di film. Tapi cinta yang datang diam-diam. Yang muncul waktu Adrian nanya, "Bang, udah makan belum?" Yang muncul waktu dia duduk nemenin aku edit foto sampai ketiduran. Yang muncul waktu dia tanpa sadar jadi rumah. Aku menyukai kepolosannya. Aku menyukai caranya berpikir yang kadang lebih dewasa dari umurku sendiri. Ironis ya, orang yang ingin aku lindungi justru jadi orang yang menguatkan aku. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Dia kelihatan gelisah, tidak seperti biasanya. Lalu dia bicara, "Bang Bas, aku mau ngomong bentar," ucapnya. Aku nengok. "Iya Dri, mau ngomongin apa?" tanyaku. Dia menarik nafas dalam, seolah sudah latihan berkali-kali. "Aku udah mantap bang. Aku mau jadi pacar abang. Aku ngerasa cuma abang yang selalu ada buat aku. Selalu ngasih jalan keluar buat masalah-masalahku. Aku sayang sama Bang Bas," ungkapnya. Dunia rasanya berhenti 1 detik. Aku tidak kaget, tapi tetap saja mendengar langsung itu beda rasanya. Ada rasa hangat, ada rasa takut, ada rasa bersalah. "Dri, abang hargai perasaan kamu, tapi sumpah, abang gak mau kamu jadi kayak abang. Gak akan mudah buat kamu," ujarku. Dia langsung menjawab, cepat, tanpa ragu. "Tapi aku udah yakin bang,
Aku butuh sosok kayak Bang Bas. Nggak peduli itu cowok atau cewek. Aku nemuin sosok itu di abang. Ucapnya tegas. Aku mulai merasa ini bukan lagi soal perasaan. Ini soal arah hidup seseorang. Pacaran sama cewek itu ribet bang. Lanjutnya, aku menggeleng, berusaha menarik dia kembali ke jalur yang menurutku aman. Kamu masih labil, belum tahu apa yang sebenarnya kamu mau. Mending kamu fokus berkarir dulu, kataku menasihati. Kalimat itu ternyata melukai egonya. Matanya berubah, bukan marah, tapi tertantang. Oke, abang mau aku dewasa kayak Bang Dimas. Aku bisa. Kita buktiin ya. Malam ini aku tidur di kamar Bang Bas. Tegasnya. Aku seperti salah dengar. Tidur di kamarku? Mau ngapain? Tanyaku. Dia cuma tersenyum tipis. Kita lihat nanti. Aku bakal buktiin ke abang. Jawabnya. Aku menganggap itu cuma emosi sesaat. Anak muda lagi keras kepala. Paling nanti juga lupa. Aku salah. Malam itu dia benar-benar datang. Aku lagi duduk di kamar, edit foto, ketika pintu diketuk. Adrian masuk tanpa banyak bicara. Suasananya beda. Hening, tegang. Tapi bukan tegang karena marah. Tegang karena sesuatu yang tidak bisa ditarik mundur lagi. Di kamar itu, Adrian langsung memelukku. Aku mau kita ulangi lagi bang. Kali ini biar aku yang aktif. Ucapnya. Aku seharusnya menolak. Aku tahu seharusnya aku menghentikan semuanya. Tapi hati manusia sering kalah oleh rasa ingin dimiliki. Aku tidak menolaknya. Malam itu kami tidak banyak bicara. Tidak ada janji. Tidak ada kata cinta berlebihan. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama sadar bahwa mereka sedang melewati garis yang sebelumnya ingin dijaga. Dan ketika semuanya selesai, yang tersisa bukan euforia, tapi hening. Hening yang aneh. Hening yang justru terasa menenangkan. Kami sama-sama kelelahan, duduk bersandar. Nafas masih belum beraturan. Tidak ada yang ingin buru-buru menjelaskan apa arti semua itu. Adrian memelukku lagi. Gimana bang? Bang Bas suka? Tanyanya setengah berbisik. Aku bahkan tidak langsung bisa jawab. Kepalaku kosong. Perasaanku penuh. Kamu udah buktiin, Ri. Abang percaya sama kamu. Rasanya jauh lebih enak dari sebelumnya. Kamu belajar dari mana? Tanyaku penasaran. Dia tertawa kecil. Aku banyak baca-baca artikel tentang cinta sesama jenis, Bang. Aku juga nonton beberapa video. Jadi tadi aku langsung praktekin. Ucapnya sambil tersenyum. Aku geleng-geleng kepala. Oh, pantes belakangan ini kamu banyak di kamar. Rupanya kamu nonton itu. Ucapku sambil mengelus rambutnya. Dia mendekat lagi. Suaranya pelan. Aku sayang sama Bang Bas. Bisiknya lagi. Dan kali ini aku tidak melawan. Aku juga sayang sama kamu. Balasku. Tapi satu bayangan masih belum selesai. Dimas. Nama itu masih ada di antara kami. Adrian tidak menghindarinya. Tidak cemburu. Tidak menuntut.
Soal Bang Dimas, aku serahin semuanya sama abang. Aku yakin Bang Bas bisa ambil keputusan yang terbaik. Katanya, aku tahu ini bukan keputusan kecil. Iya, abang butuh waktu buat berpikir. Abang harap kamu bisa ngerti. Jawabku. Adrian hanya mengangguk. Lalu malam itu kami tertidur dalam pelukan yang tidak lagi terasa asing. 2 hari aku habiskan untuk berpikir. Bukan soal siapa yang lebih aku sayang, tapi soal siapa yang bisa aku jalani tanpa menyakiti lebih banyak orang. Akhirnya aku menghubungi Dimas. Kami bertemu di sebuah kafe. Tempat netral. Tempat yang tidak punya kenangan apa-apa. Mungkin supaya tidak semakin berat. Aku tidak datang untuk meminta kepastian lagi. Aku datang untuk membuat keputusan. Aku menatap Dimas lama, lalu bicara. Dim, aku jatuh cinta sama Adrian. Ucapku jujur. Dimas terdiam, tapi ekspresinya bukan kaget sepenuhnya. Seolah dia sudah tahu ini akan terjadi. Apa yang aku khawatirkan ternyata kejadian kan? Lalu hubungan kita gimana, Bas? Tanyanya. Aku menarik nafas. Aku bukan laki-laki yang suka berbagi hati, Dim. Hatiku sekarang buat Adrian. Aku minta maaf, Dim, kalau keputusanku ini bikin kamu kecewa. Ucapku pelan. Dimas menunduk, lalu tersenyum kecil. Senyum yang ikhlas tapi juga lelah. Aku ngerti, Bas. Jujur, aku masih sayang kamu. Tapi aku sadar, aku gak bisa kasih status jelas buat kamu. Hidupku masih bergantung sama Lita dan keluarganya. Kalaupun aku nekat, aku takut kamu ikut terseret dan kena imbasnya. Mungkin ini memang jalan yang terbaik, Bas. Ucapnya. Tidak ada marah, tidak ada drama. Justru itu yang bikin berat. Aku mengangguk. Dim, kita masih bertetangga. Kapanpun kamu butuh bantuan aku atau Adrian, kita berdua siap bantuin kamu. Tegasku. Aku menjelaskan padanya bahwa hubungan asmara kami memang berakhir. Tapi aku ingin hubungan pertetanggaan kami tetap terjalin. Dimas mengangguk. Pertemuan itu tidak panjang, tapi cukup untuk menutup satu bab hidupku. Saat aku keluar dari kafe, rasanya seperti habis menurunkan beban bertahun-tahun. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena akhirnya aku berhenti menggantungkan diri pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar ada. Aku pulang. Adrian lagi duduk di lantai, ngerjain sesuatu yang berantakan seperti biasa. Dia nengok. Udah, cuma itu yang dia tanya. Aku jawab, udah. Dan entah kenapa, itu sudah cukup. Adrian yang dulu aku anggap polos. Adrian yang dulu sering aku panggil bocah. Adrian yang kalau ngomong selalu blak-blakan. Justru dia yang sekarang jadi tempatku pulang. Kak Opung, hidup kadang tidak membawa kita ke orang yang paling lama kita kenal, tapi ke orang yang paling siap berjalan bersama. Itulah lanjutan kisah hidup yang diceritakan oleh fotografer tampan bernama Baskara. Kadang hidup tidak memberi kita pilihan yang benar atau salah. Hidup hanya memberi kita pilihan mana yang berani kita tanggung. Baskara sudah memilih bukan jalan yang paling mudah, bukan jalan yang paling diterima, tapi jalan yang membuatnya berhenti bersembunyi dari dirinya sendiri. Dan mungkin
dalam hidup kita juga pernah ada satu keputusan seperti itu. Kalau kamu ada di posisi Baskara, apa yang akan kamu lakukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa tekan like jika cerita ini terasa dekat. Dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.